dari kecil sih ya sebenarnya. Dicekokin gitu dari om sebelah rumah, terus dari ibu juga. Cuman yang mulai aktif istilahnya main musik tuh mulai SD kali, SD kelas 5 apa kelas 6 gitu. Mungkin karena lihat ini ya, lihat om tuh dulu main band gitu. Lihat om tuh main band gitu, terus kayak kakak pertamaku juga dulunya vokalis kan, jadi sering lihat mereka ngeband gitu, terus kayak seru juga kayaknya ngeband tuh bisa jadi rockstar gitu. Jadi rockstar. Waktu kuliah sih karena emang lanjutin basic dari sekolah, dari SMA gitu, terus pengen lanjut, apalagi merantau di Jogja, kayaknya banyak banget band-band yang bagus dari Jogja gitu keseniannya. Terus akhirnya gabung ke UKM kampus, namanya UMC, Unisi Music Community. Selama kuliah berarti 3 tahun lah gitu. Dulu pengurus, terus akhirnya jadi ketua. Berkat UMC tuh ini akhirnya kenal sama satu orang lah yang sekarang akhirnya jadi satu band namanya Lore. Ini merchandise-nya. Itu setelah selesai UMC itu berarti 2019. Ngelihat dari dulu, dari kecil lah gitu, terus kan kayak banyak dicekokin band-band, bukan penyanyi-penyanyi solo gitu. Jadi kayak keren aja gitu kalau ngeband. Keren ya? Iya. Yang jelas kalau ngeband tuh kayak pacaran ya. Kalau menurutku tuh kayak harus ada chemistry-nya, harus ada konektivitasnya, saling berkesinambungan satu sama lain gitu antara personil. Nah, yang susahnya kan karena ngeband tuh kepalanya banyak, jadi ide-ide atau pemikiran-pemikirannya juga nyaru tuh gitu, maksudnya nggak ada di satu kepala gitu. Jadi susahnya ya gimana kita ngimbangin antara personil gitu. Terus kalau ngeband kan kadang visi misinya tuh kadang nggak selalu satu jalan gitu. Ya pasti kalau di Lore sendiri gonta-ganti personil segala macam. Ya nggak gonta-ganti banget sih, cuman kayak ada perubahan formasi lah dari awal pembentukan sampai sekarang tuh. Ya itu kendalanya gitu. Dulu tuh awalnya Bang Edo di basis keluar, terus akhirnya diganti Arya, terus Bang Balia memutuskan untuk mundur, akhirnya sekarang tinggal bertiga. Kalau misalkan kayak personil sih kita untuk sekarang akhirnya ngambil additional player buat ngisi kekosongan itu. Tapi kita belum ada rencana untuk nambahin player tetap, karena udah enak aja gitu berjalan bertiga. Kepalanya lebih ya gampang gitu untuk komunikasi dan lain-lain sih. Ya jelas-jelas, karena emang
ininya tuh roots-nya kayaknya nggak cuma di sini sih, di semua kota kayaknya gitu. Berawal dari kolektif, dari panggung-panggungan kecil, gigs kecil, terus manggung di acara kolektifan gitu, terus akhirnya ya berkembang, bisa manggung di event mana gitu. Cuman dulu kita seringnya submit memang awal-awal. Sampai sekarang pun kita masih oke-oke aja kalau misal main di kolektif gitu. Nggak yang apa namanya? Nggak yang pilih-pilih gitu. Berarti peran kolektif musik itu penting kan ya? Penting. Sangat penting. Jogja sih sebenarnya ya gini-gini aja sih Mas ya. Memang banyak teman-teman ya, kalau friksi-friksi biasa lah antar band gitu. Dulu sih kalau dulu sih kayak kelihatan banget. Mungkin kalau sekarang ya kita bisa mendengarnya cuma beberapa aja teman, oh ini kayak Gogon. Gosip underground ya kayak itu aja, selentingan aja sih. Ya mungkin sekarang eranya lebih terbuka, digitalisasi, jadinya orang-orang agak ya permasalahan kayak gitu ya cukup tahu teman sama teman gitu aja sih, tapi nggak sampai ke permukaan. Ya dulu pernah sempat ada teman ya pas ya aku kuliah terus kan ini jangan diundang lagi ya orangnya, IP-nya rese apa ada. Ya lebih ini sih kejam dulu, tapi sekarang sih sama tapi beda ini aja, cara mainnya aja, areanya juga. Sebenarnya band-band lama dan baru mungkin ada beberapa yang ini kan ya, apa namanya ya, ada intrik-intriknya. Mungkin yang baru itu bisa gelondongan sama yang lama, tapi yang lama juga harusnya juga merangkul yang baru-baru juga. Jadi kita jalan barengan toh ya, kita dalam satu kawasan kawah yang sama gitu loh, maksudnya cawan yang sama. Jadinya ya mari bareng-bareng aja buat majuin musik di Jogja khususnya gitu. Ya, aku tuh punya kayak keresahan juga karena banyak band-band bagus itu malah setelah mereka lulus kuliah bubar gitu, nggak tahu kemana. Itu juga sih mungkin cara masih belum ketemu obat mujarabnya lagi mana buat formulanya buat mereka itu bisa langgeng terus. Makanya nggak tahu mahasiswa banyak datang dan pergi. Sering juga ada teman-teman juga, wah ini bandnya bagus, potensi buat besar, tapi ternyata mereka nggak jadi besar karena itu kuliah selesai pulang ke negara masing-masing, ke kota masing-masing, tarik dealer, ya udah bandnya cuma didengar aja, tahu-tahu reuni gitu aja. Ya agak menyayangkan, tapi ya memang faktanya begitu. Ya, banyak yang potensial sih, masih bagus. Ya mungkin keberlanjutannya aja yang lebih ditingkatkan lagi sama istilahnya mau dibawa kemana juga bandnya itu. Mungkin punya band-bandan ya cuma buat seneng-seneng atau kalau memang buat industri gitu yang harus visi misinya aja, punya visi misi. Kita ngeband itu cuma buat seneng-seneng apa memang mau serius apa gimana, itu yang harus dicari gitu loh. Makanya kita sudah banyak media ataupun jalan yang terbuka lebar bagi kita kalau cuma gini-gini aja. Itu yang menjadi bisa dibilang fokus lah yang mungkin anak-anak sekarang memang. Karena cepat banget, banyak band yang naik cepet, turun juga cepet. Ada yang nggak naik terus juga ada. Ya gimana ya, tergantung bandnya itu sendiri ataupun musisinya tersebut sih. Ada tiap minggu aku juga bikin podcast berbarbar buat teman-teman, buat hearing session lagu-lagunya, karya-karyanya. Kan selama ini mereka hanya manggung, hanya satu arah lah penonton. Ini kan bisa ngobrol-ngobrol gimana. Kemudian ya banyak juga gigs-gigs ataupun konser-konser, itu hampir tiap minggu sekarang ada. Titik baliknya sih sebenarnya dari album ya. Kita keluarin album tahun
kemarin 2003 pertengahan Juli ya. Ini mau setahun ya albumnya. Akhirnya dari situ kita ngeluarin album, terus kita tur mandiri waktu itu. Tur secara mandiri, terus mulai dari situ akhirnya kita belajar lah kayak oh ternyata main di luar kota tuh kayak gini gitu. Main di Jakarta tuh kayak gini segala macam. Halo, selamat siang. Yeay. Kita Lur dari Yogyakarta. Oh Jogja Jim, salah. Sitting at the party in my own stride, saying, can I get a nice tea or hiking at a tree? Gotta get out of here Oke gak sih? and go to the nearest restaurant. I gotta get out of here. Back to reality. Back to reality. I gotta get out of here. Go to the nearest restaurant. Gotta get out of here. Back to reality. Back to reality. Gotta get out of here. Go to the nearest restaurant. Gotta get out of here. Back to reality, back to reality. Terus kebetulan kita kayak disuruh submit Authenticity Soundroom, terus alhamdulillahnya lolos gitu. Tahapannya sih pasti step by step ya, nggak bisa langsung dari manggung gitu. Bisa ada hasilnya gitu. Karena kalau Lor sendiri tuh bukan ngandelinnya dari streaming, karena emang nggak ada duitnya di streaming. Nggak ada, istilahnya nggak ada hasilnya di setiap manggung lah gitu. Setiap manggung kan istilahnya ada fee-nya gitu. Nah kebetulan sekarang karena udah ada beberapa portofolio, terus duit kasnya udah ada cadangan, jadi kalau misalnya ada panggungan selanjutnya ya udah bisa dibagi ke personil gitu untuk apresiasi selama 5 tahun kita ngeband gitu. 1 EP sama 1 album. EP-nya cek 1 2 3 lupa sendiri. Albumnya Movie Star. Ya kita punya beberapa artikel merchandise walaupun nggak banyak. Berarti total mungkin 1 2 3 4 ya. 5 artikel. Nah dari dulu tuh kita modelnya PO terus, open pre-order. Cuman yang terakhir merchandise yang ini itu kita ready stock gitu. Bisa dibeli kapan aja gitu. CD kita ada. Terus yang paling itu sih komunikasi sih itu penting ya. Ya ada beberapa case gitu di perjalanan Lor internal gitu, kadang ada beberapa miskom, ada beberapa hal yang di internalnya tuh harus diluruskan gitu. Itu yang bikin wah ini kayaknya kita harus ini sih harus lebih banyak belajar gitu. Kalau kita sih sekarang masih menyebut Lor itu band mediocre ya. Mediocre. Jadi masih ditaruh tengah-tengah gitu. Belum yang gimana-gimana gitu. Cuman kalau kita sih pengennya tetap lanjut terus, bikin album baru,
Terus kita pengen istilahnya menjangkau kota-kota di luar Jogja yang lebih banyak gitu, khususnya di daerah Jabodetabek. Mungkin bisa aja Lor akan hijrah ke Jakarta mungkin, Hijrah ke Jakarta. entah tahun depan atau akhir tahun. Kayaknya tahun depan sih, nunggu aku lulus dulu. Pencapaian tertinggi buat saat ini ya main di Pesta Pora sih. Tahun lalu ya berarti. Kalau Pesta Pora ya treatment ke kitanya ya dari Pesta Poranya gitu, maksudnya kita diurusin, kita ditanggung akomodasi dan lain-lain. Kita nginep di hotel yang oke gitu, panggungan yang paling mantep gitu dari secara sound, secara lebar panggung, walaupun crowdnya waktu itu nggak terlalu ramai, tapi sangat berkesan gitu. Terus bisa nonton band-band gede dengan gratis gitu.